Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang Maple, terutama nanti awal-awal kita akan membahas pengenalan Maple terlebih dahulu dari yang mulai dasar sampai tingkat selanjutnya. Untuk pertama-tama, barangkali teman-teman tidak tahu cara masuk ke worksheet, kita tinggal di sini aja nih. Kita buatnya itu yang worksheet mode, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini worksheet. Nanti untuk membuat nama, contoh di sini teks, kita bisa membuat nama penjumlahan. Nah, ini untuk memasukkan sebuah teks yang dimana teks ini bukan sebuah perintah. Ini hanya untuk pengingat kita. Untuk menambahkan perintah di sini ada prompt namanya nih. Nanti tinggal klik ini, nah akan muncul perintah. Untuk menghapusnya harus menggunakan Ctrl Delete. Nah, penjumlahan juga barangkali mau dihapus, kita Ctrl Delete dulu. Nah, oke. Untuk penjumlahan kita tinggal A plus B. Ini tinggal pakai plus aja biasa, lalu enter. Nanti hasilnya akan ada di pinggir. Contoh kalau di dalam realnya itu kita gunain 2 tambah 3, maka nanti hasilnya akan ada di sebelah kanan di sini 5. Oke. A min B pakai min aja langsung. Contoh lagi kayak tadi mau 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Oke, tinggal enter maka otomatis langsung ke bawah. A kali B itu bisa menggunakan bintang. Contoh di sini nih. Kita buat lagi 2 dikali. Kalinya itu pakai bintang, nanti otomatis jadi titik. 3 enter maka 6. Untuk pembagian tinggal garis miring saja. Contoh di sini kita buat 5 dibagi 2. Enter. 5/2 di sini. Kalau yang itu contoh 5 dibagi 5. Oke, 1. Hasilnya di sini. Untuk pangkat nanti bisa berapa paket tanda pangkat, yaitu kalau di sini ya pakai shift lalu angka 6. Contoh di sini nih. 2 pangkat 3. Lalu enter maka hasilnya 8. Kalau untuk membuat sebuah akar kita menggunakan SQRT, itu akar dari A. Contoh akar SQRT kurung buka, akar dari berapa? Contoh akar dari 9. Kurung tutup enter. Maka hasilnya nih 3. Ini juga selanjutnya sama aja, ini faktorial juga sama. Nanti untuk faktorial itu seperti ini. 5 faktorial. Mana 5 faktorial, kita enter, maka hasilnya 120. Apa 5 faktorial itu? 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1. Kalau 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Ini biasanya di materi SMA juga ada. Di materi kombinasi sama permutasi udah diajarkan. Absis itu untuk membuat sebuah tanda mutlak. Oke, nanti kalau di persamaan ada tanda mutlaknya, kita gunakan ABS atau absis. ABS dari A, maka hasilnya ini nih. A. Untuk eksponen, ini eksponen penulisannya EXV. Nanti hasilnya ini. Eksponen. Untuk integral. Integral itu bukan len, bukan len, sorry, len. Ini log 10A, yaitu ketika nanti untuk logaritma. Contoh logaritma yang sederhana kayak 10 log 100. Log terus 10 kurung buka 100. Enter. Maka hasilnya 2. Jadi 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? 10 pangkat 2 itu. Bagian logaritma nanti. Ini untuk tanda kurung ini untuk sebuah penamaan nantinya, barangkali A1, A2, A3 begini ini. Nah, untuk membuat sebuah tanda panah bisa teman-teman gunain
min terus lebih besar dari, contoh di sini nih. Ini untuk nanti penamaan, ini min lebih besar dari. Nah, ini buat membuat penentu seperti itu. Min lebih besar dari. Nanti ini sebuah penamaan, sebuah fungsi untuk eval. Nih, eval. Kesininya ini untuk nanti bagian lebih ke fungsi. Ini sum itu untuk menjumlahkan, nanti biasanya maksud ke notasi sigma, nanti sum juga bisa dipakai untuk notasi sigma. Nah, ini f sum f, i sama dengan jadi i-nya tuh nanti dimulai k titik-titik tuh, titik 2 tuh sama dengan k sampai n, maksudnya tuh seperti itu. Produk itu untuk mengalikan nanti, mengalikan, contoh ada sum, ada produk, ini satu pasangan ya antara sum sama produk nih. Untuk diferensial nanti untuk menurunkan, int itu integral untuk nanti mengintegralkan diferensial sama integral nih satu paket biasanya. Sin a inti untuk sin, cos, tan, nanti untuk mencari contoh sin berapa, cos berapa, tan berapa. Terus arc sin itu untuk inverse dari sin, itu arc cos, arc tan. Pi, ini pi untuk nanti barangkali ada rumus tentang V itu ini nih. Nah, V A lebih besar. Oh, ini bisa menggunakan keyboard atau bisa menggunakan simbol di sini. Nah, ini nih, simbol-simbolnya bisa menggunakan A lebih besar B dari sini, A lebih kecil B dari sini. Ini simbol-simbol yang bisa dipakai. A bukan dari B. Infinity itu untuk membuat sebuah tak hingga. Nah, infinity ini. Biasanya ini digunakan di limit atau di integral nanti. Plot itu untuk menggambarkan grafiknya. Plot x sin 1 per x itu fungsinya. Terus x-nya itu katanya tuh dimulai dari min setengah sampai setengah. Jadi nanti dibatasi. Nih, ininya dari min setengah sampai setengah. Nih, batas gambar grafiknya tuh. Kalau di sini kita batasinya dari negatif, contoh negatif 5. Ketika kita enter, tuh nanti ininya mulainya dari negatif 5 sampai 1,5 sampai sini. Gitu. Ini sebuah fungsi, nanti barangkali ada sebuah fungsi kuadrat yang mau dijumlahkan, nanti tinggal masukin lalu enter, hasilnya jadi seperti ini di pinggir 4x kuadrat min x plus 1. Poli, ini cuma penamaan, poli titik 2 sama dengan itu untuk penamaan polinomial 3x kuadrat plus 2x min 4. Nah, ini plot, katanya tuh plot, gambarkan. Poli itu nama, karena di sini fungsi ini udah disebutin dengan nama poli, maka kita memanggilnya dengan poli aja di sini. Yang enggak harus mengetikkan 3x kuadrat plus 2x min 4. X sama dengan min 3 sampai 3. Jadi mana x-nya itu dibatasi dari min 3 sampai 3. Oke. Solve itu untuk mencari sebuah hasil. Jadi nanti kalau ini membahas tentang dua variabel. Ini katanya tuh ada 2x plus y sama dengan 10 dan x plus 2y sama dengan 15. Nanti cari persamaan linear dua variabel ini materinya. Nanti dicari x dan y-nya berapa. Oh, ternyata x-nya itu 5/3 dan y-nya itu 20/3. Seperti itu. Ini solve. Penggunaan solve. Sum itu untuk notasi sigma nih. Nah, notasi sigma. Fungsinya apa? 1/5 i itu cuma penamaan aja, jadi bebas nanti mau pakai z, mau pakai apa aja. Nanti di sininya juga harus sama, z sama dengan 1 titik-titik sama dengan 100 gitu. Kalau di sini z, kalau di sini i, di sini i juga. Nanti notasi sigma dimulai dari 1 sampai 100. Gitu. Terus ada ini penamaan ya. Namanya f, ini tuh penamaan, f titik 2 sama dengan penamaan. Katanya tuh n-nya tuh masukkan ke sini, tapi n-nya tuh dari 1 sampai n. N tuh bilangan netral, nature atau bilangan asli. Ini saya untuk mengurutkan aja, nanti di dalam pengurutan evolve juga. I sama dengan 1/5 f 4 pangkat i. Ini fungsinya. I-nya dimulai dari 1 titik-titik sampai 5. Nah, ini untuk modulo. Modulo itu pembagian. Contoh 25 mod 2.
25 dibagi 2 itu 12 ya. 12 kali 2 24. Sisanya berapa? Sisanya 1. Nah, ini hasil sisanya 1. Nah, titik koma itu untuk mengakhiri sebuah perintah. Jadi 25 mod 2 titik koma ini tuh perintah baru, 30 mod 4 perintah baru, 100 mod. Sehingga nanti hasilnya tuh ada berapa? 1 2 3 4. Dari mana? Dari sini. Perintah 1, perintah 2, perintah 3, perintah 4. Atau bisa kita buat prom baru atau kita gabungan. Kalau mau buat prom baru bisa di bawahnya nanti. Atau mau digabungkan pakai titik koma di sininya gitu. Terus untuk ini kita mau mencari tentang limit. Nah, ini kalau fungsinya kita namakan contoh 5x 3x pangkat 3 min 2x kuadrat. Nanti limitnya, limit dari fungsi ini x-nya itu menuju tak hingga berapa, hasilnya ini undefined limit x-nya menuju 0, ini seharusnya ya, nah, pakai koma bisa, nanti di enter maka hasilnya ini. Nah, ini hasilnya. Ini kita tulis juga fungsinya dulu, katanya tuh kita buat fungsi baru, fungsinya ini cuma penamaan doang, mau G di sininya boleh, mau C atau apa aja boleh. Nanti ini diferensial atau turunan. Jadi di turunan F, turunan fungsi ini terhadap X. Ini X-nya nih. Kenapa X? Nanti kalau ada di diferensial ada dua variabel, ada X ada Y. Tapi ini untuk diferensial untuk variabelnya yang satu variabel. Jadi diferensial f, x. Apa yang diturunkan yaitu terhadap x, yaitu ketika 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5, kita turunkan hasilnya 12x kuadrat plus 4x. Nah, ini persen itu apa? Persen itu untuk mengambil hasil ini. Nah, ini persen nih. Persennya di sini, hasilnya yang ini dimasukkan. Jadi, div persen itu mewakili 12x kuadrat plus 4x, turunkan lagi, jadi yang ini diturunkan lagi. Oh, ternyata 24x plus 4. So, yang persen ini persen lagi, persennya tuh ngambil hasil sebelumnya. Oh, jadi ngambil hasil sebelumnya itu yang mana? Yang ini. Turunkan terus sampai ini turunkan 0. Nah, kita lanjut ke Y sin X kali cos X, nanti diferensial YX. Ini penulisan D besar sama D kecil juga akan mempengaruhi terhadap hasilnya nanti. Contoh ini penulisan huruf besar, jadi gini. Kalau pakai penulisan kecil nanti langsung isinya, 6 sin X cos X. Diferensial persen per X ini hasilnya. Ini sama aja ya, dari sini nanti diturunkan lagi jadi ini hasilnya. Diferensial persen X yang ini turunkan lagi jadi 0 gitu. Nah, untuk ini nanti ini integral masuk ke integral SQRT itu akar nih, akar XP eksponen. Ini X min 1. X-nya katanya tuh dari 0 sampai infinity, sampai tak hingga. Dari sini. Titik koma itu untuk mengakhiri perintah, lalu buat perintah baru yaitu identify. Identify itu untuk menyederhanakan sebuah persamaan nantinya. Jadi ini nanti hasilnya ada 2 karena titik komanya juga di sini tuh. Di perintahnya juga ada 2, hasilnya ada 2. Plot. Nah, kita menggunakan plot untuk menggambar ini theta. Tetanya mana? Oh, katanya tuh tetanya itu dimulai dari 0 sampai 6V. 0 sampai 6V. Penggambarannya apa? Chords polar. Ini nanti style gambarnya chords polar. Ini juga sama plot sin X, katanya tuh fungsinya sin X. X-nya tuh dimulai dari apa? Dari 0 sampai V. 0 sampai V. Terus penggambarannya seperti apa? Scaling constant. Terus plot 3G. Nah, ini untuk plot 3G, ini untuk menggambarkan apa? Menggambarkan sebuah grafik 3 dimensi. Pakainya plot 3Z. Nanti juga fungsinya itu ada 3. Satu yang T sin theta, ini ada 3. Oke. Tuh, nanti ini penggambarannya scaling constraint. Lalu enter maka hasilnya ini.
Itu aja pembahasan yang dapat disampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada yang tidak dimengerti. Bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.